Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Rashid Tarahap. Saya adalah mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Pada hari ini saya akan mengerjakan modul NetAcad 9.3.4 pakai tracer IPv6 Neighbor Discovery PKA. Oke, di sini ada objektif-objektif yang harus saya penuhi, di mana ada IPv4 Neighbor Discovery Local Network dan IPv6 Neighbor Discovery Remote Network. Langsung saja kita masuk ke dalam praktikumnya. Oke. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam part satu, yaitu IPv6 Neighbor Discovery Local Network. Check the router for any way neighbors that is discovered. Kita akan masuk dahulu ke dalam router, ke dalam RTA, CLI, kita enable, lalu show IPv6 neighbors, lalu kita clear the IPv6 neighbors. Oke, lalu kita show IPv6 neighbors. Oke, kosong. Lalu kita masuk ke step 2, yaitu buka command prompt pada PK1. Lalu kita buka desktop ke command prompt. Oke. Nah, sebelum melakukan ping, kita harus masuk dulu ke simulation mode. Oke, simulation mode, klik show all known. Oke, bisa difilter. Oke, setelah masuk ke sini, lalu kita kembali lagi ke PC1, lalu kita melakukan ping. Ping min n 1 201 db8 satu b n min n1 yang artinya ping yang kita lakukan hanya untuk satu kali. Oke, kita enter, lalu kita jalankan capture-nya, kita play forward-nya. Icon plus. Oke, sudah ada capture tuh 150 131. Kalau kita lihat kembali di sini, maka sudah berhasil. Ping satisfaction for 201 db8 akad 1b paket send 1 reserve loss 0% maksimum. Oke, artinya telah berhasil melakukan ping. Oke, kita lanjut ke step 6. Mana tadi step 6? Filter ICMP, kita akan melakukan filter ICMP dan NDP. Keluar dulu. Gimana caranya? Kita edit filters, lalu cari di IPv6, ICMP v6 dan NDP. Lalu kita keluar X. Oke, di sini keluar event-event list. Ada sekitar 12 atau lebih event yang akan keluar. Oke, lanjut kita ke mana tadi ya? Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Why are ND PDO present? Karena PC A1 belum mengetahui MAC address
PC 2. Jadi PC 1 menggunakan network discovery untuk menjalani MAC address tujuan. Cara lihat type dari ICMP, yang pertama, kita klik event yang ada di PC 1. Bisa kita lihat di sini, jika kita besarkan, atau jika kita lebarkan, maka terlihat tipe ICMP-nya. Kita lihat tab, OSI model, cari bagian message type. Biasanya jawabannya adalah echo request. Nah, di sini the ping process creates an ICMP echo request message and send it to the lower process. Oke, setelah itu bagaimana cara kita melihat ND pada PCA 1? Kita ke PCA 1, ND. Lalu kita lihat pada bagian message-nya. Di bagian inbound PDU atau outbound PDU details, layer 3 alamat tujuan biasanya berubah menjadi multicast dan layer 2 MAC bentuknya menjadi multicast. Layer 3 destination berubah menjadi solid node multicast address. Layer 2 destination memakai multicast MAC address, bukan MAC PKE 2 langsung. Oke. Selanjutnya kita akan melihat event di switch A. Klik event. Kita cari NPD dari switch A. NDP dari switch A. Lalu bandingkan in layers dan out layers. NDP switch A. Bisa kita lihat in layers dan out layers. Nah, dari perbedaan ini kita lihat bahwa tidak ada perbedaan penting. Switch hanya meneruskan frame, jadi alamat layer 2 tetap sama. Selanjutnya kita akan melihat event di PCA2. Kita klik NDP di PCA2. Oke. Kita lihat di bagian hmm, ini bisa kita lihat IP source-nya ada di 201 DB8 ACAT ACAD 1 dan B sesuai, dan juga di sini ada destination MAC address-nya 333 FFO 00000B dan source address-nya ada di 0040 OBD2 243E. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa di RTA tidak ada outlier? Karena paket NDP tersebut bukan ditujukan untuk router. Router hanya menerima atau melihat paket multicast, tetapi tidak meneruskannya. Oke. Setelah NDP selesai, apakah PC A1 bisa komunikasi dengan PC 2? Oke, untuk menjawabnya kita cari dulu ICMP dari PC 1. Ini dia. Ya, bisa kita lihat di sini. PC A1 dan PC A2 bisa berkomunikasi karena PC A1 sudah mengetahui MAC address dari PC A2. Lalu ICMP V6 Echo Message Type terakhir. Kita cari ke ICMP V6 terakhir di PC A1. ICMP terakhirnya ini. Mari kita lihat di bagian message. ICMP terakhir. Add device kita ini. Oke, echo replay. Karena itu balasan ping dari PC A2 ke PC A1. Oke. Lalu setelah semua berhasil, kita reset simulation. Di PC A1 command prompt. Oke. Setelah kita reset,
di PC1 kita akan lakukan ping lagi yang sama. Oke, kita enter, lalu kita capture forward 5 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Kenapa tidak ada NDP? Bisa kita lihat karena MAC address PCA2 sudah tersimpan di Neighbor cache PCA1. Jadi tidak perlu Neighbor discovery lagi. Oke, kita lanjut ke part 2. IPv6 Neighbor Discovery Remote Network. Sebentar. Oke, kita lihat di part 2 ada IPv6 Neighbor Discovery Remote Network. Capture events for remote communication. Make sure click the reset simulation. Tujuannya, lihat kalau beda jaringan, PCA1 tidak mencari MAC dari PCB1 langsung. PCA1 mencari MAC router atau default gateway. Oke, kita reset terlebih dahulu. Lalu kita bersihkan network lagi di RTA. Itu dengan clear IPv6 6 bers show. Kita bersihkan terlebih dahulu. 6 reverse. Oke, udah kosong. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan ping PCB dari PC A1. Kita simulation dulu. Oke, masih simulation. Ping N1 201 GB8 cat 2 A. Oke, kita enter. Lalu kita capture forwardnya. Tetap masih menggunakan ICMPv6 dan NDP. Oke, kita play. Kita tunggu. Oke. Oke, source IP pada inbound video memakai alamat apa? Biasanya yang dipakai adalah alamat link local address. Source IP menggunakan alamat link lokal, yaitu alamat yang diawali dengan FE80. MAC address tujuan pada ICMPv6 PCA1. Oke, sebentar kita tunggu dulu sampai selesai. Oke. Oke, bagaimana cara kita membuktikan atau mencari tahu MAC address tujuan pada ICMP V6 PC1A. Jadi kita ketik, kita masuk ke dalam tipe ICMP V6-nya yang add device di PCA1, lalu outbound videonya, lalu kita lihat, oh, belum selesai, jadi belum bisa mengeluarkan output.
Oke, kita stop dulu. Lihat lagi ICMP-nya, bunnya. Oke, SAS IP-nya ada di 201 DB8 ACAD 1A dan destination IP-nya di 201 DB8 ACAD 2A. Si model dalam echo request. Destination MAC adalah MAC address interface router RTA yang menjadi default gateway PC A1. Selanjutnya, apa yang hilang di outbound layer 2 PCB? Oke, yang hilang di outbound layer 2 PCB 1 adalah destination MAC address. Destination MAC address belum ada karena PCB 1 harus mencari MAC address default gateway terlebih dahulu. Lalu, setelah reset dan ping ulang ke PCB 1, apakah ada NDP? Oke, kita coba reset simulation lagi. Coba ping lagi. Lalu kita forward 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oke, bisa kita lihat tidak ada NDP. Tidak ada NDP. 9 terakhir di PCA. Tidak ada NDP. Karena informasi MAC address sudah tersimpan di dalam Nightboard cache. Selanjutnya, destination MAC address di PC B1 sesuai dengan siapa? Oke, kita harus lihat PC B1 sini. Kita lihat destination address-nya ada di 0019661D6302 yang artinya destination MAC address tersebut adalah MAC address interface router RTA yang satu jaringan dengan PC B1. Kenapa PC B1 memakai MAC router? Karena PC A1 berada di jaringan berbeda. PC B1 tidak bisa mengirim frame langsung ke PC A1. Jadi PC B1 mengirimkan ke router sebagai default gateway-nya terlebih dahulu. Kita lanjut ke step 2, examine router outputs. Kita masuk dulu ke dalam real time. Oke, di RTA kita coba gunakan perintah show IPv6 neighbors. Oke, bisa kita lihat di sini ada 4 IP V6 ada 200 2001 DB8 ACAD 1A dan 2A. Lalu ada FE80 201 42FF, FE7E, E8ED dan FE80 260 2FFF, FE68 dan 9E91. How many address are listed? Oke, seperti yang tadi saya bilang, kita punya 4, tapi yang alamat IP address sendiri hanya ada 2, yaitu di yang satu ini, yang 1A untuk PC A1 dan yang 2A untuk PC B2. Selanjutnya, what device are these address associated with? Alamat tersebut berhubung dengan PC A1 dan PC B1 karena keduanya sudah berkomunikasi melalui router. Selanjutnya, are there any entries for PC A2 listened? Why or why not? Ping PC A2 from the router. Biasanya tidak ada karena PC A1 dan PC A2 satu local area network. Komunikasi mereka tidak melewati router. Jadi router tidak belajar MAC address PC A2. Oke, kita coba ping di RTA ping 201.2 dp8 ACAD 1B. Oh, ada A
Oke, sukses. Kalau ke B, sukses juga. Red persen round trip. Berarti kita show IPv6 neighbors-nya lagi. Oke, bisa kita lihat ada penambahan. Jadi ada penambahan di bagian mana tadi? A1, 2A dan ada penambahan yaitu 201 DB8 ACAD 1B. Setelah router melakukan ping PC2 ke entry PC2 muncul di tabel IP neighbors. Jadi IP ini 201 DB8 ACAD 1B adalah entry PCA2 yang muncul sekarang di IP v6 neighbors. Terakhir ada reflection, ringkasan jawaban reflection. When does a device require the IPv6 neighbor discovery process? Kapan device butuh IPv6 neighbor discovery? Device membutuhkan neighbor discovery saat belum mengetahui MAC address tujuan berikutnya. Jika masih dalam satu local area network, yang dicari adalah MAC host tujuan. Dan jika sudah beda local area network, yang dicari adalah MAC default gateway. Setelah itu, how does a router help to minimize the amount of IPv6 neighbor discovery traffic on the network? Bagaimana router mengurangi traffic neighbor discovery? Router membuat host tidak perlu mencari MAC address perangkat di jaringan lain. Host cukup mencari MAC address router atau default gateway saja. How does IPv6 minimize the impact of the ND process on network host? Bagaimana IPv6 mengurangi dampak ND ke host lain? IPv6 memakai multicast, bukan broadcast. Jadi pesan ND tidak dikirim ke semua host seperti ARP di IPv4. Terakhir, how does the network discovery process differ when a destination host is on the same local area network and when it's on a remote local area network? Bedanya ND untuk satu local area network adalah beda local area network, di mana jika kondisinya tujuannya satu LAN, maka yang dicari oleh NDP adalah MAC address dari host tujuan. Dan jika udah beda beda local area network atau udah beda LAN, yang dicari NDP itu MAC address router atau default gateway-nya. Contohnya, tadi kita melakukan praktikum di mana PCA1 ke PCA2 yang kita cari adalah MAC address dari si PCA2. Tapi kalau PCA1 ke PCB1 yang kita cari adalah MAC address dari router RTA atau default gateway dari router RTA itu sendiri. Gitu. Oke, sudah semua. Cukup sekian presentasi hands-on dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.